Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan literasi bab 3 PAI kelas 12, yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Munafik adalah salah satu akhlak tercela atau akhlak mudmumah. Munafik merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 8 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas 3 ciri tersebut adalah berbohong dalam berucap, mengingkari janji, dan pengkhianatan. Rasulullah SAW telah memberikan 3 ciri orang munafik, yakni sebagai berikut. 1. Berbohong dalam berucap. 2. Mengingkari janji, dan yang terakhir yaitu pengkhianatan. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran, antara lain 1. Pembohong. 2. Menjadikan sumpah kebohongan sebagai tameng. 3. Menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Jelek amal. 5. Jelek hati. 6. Tampilan menarik tapi rusak batinnya. 7. Manis perkataan tapi buruk hatinya. 8. Buruk sangka atau suudzon. 9. Berpaling dan sombong. 10. Melarang orang lain berinfak. Dan yang terakhir yaitu bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Nah, apabila kita bertemu orang munafik, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan diikuti dan jangan dihiraukan gangguannya, serta bertawakallah pada Allah. 2. Harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Dan yang terakhir, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Keras kepala. Kondisi hati manusia itu selalu berubah-ubah. Kadang hati bisa sehat, kadang juga bisa sakit, kadang bisa menjadi lunak, dan juga terkadang menjadi keras layaknya batu. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah ayat 74. Karena perubahan hati manusia tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa hati itu mempunyai 2 ciri, yaitu hidup atau mati. Atas dasar ini, hati terbagi kepada 3 jenis, yaitu hati yang sehat atau qalbun salim. 2. Hati yang mati atau mayyit al-qalb. 3. Hati yang sakit atau marid al-qalb. Qalbun salim adalah kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran, hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Sedangkan mayyit al-qalb adalah hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. Sedangkan marid al-qalb adalah hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Namun di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, itulah materi yang dapat membinasakannya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa keras hati merupakan salah satu dari hati yang mati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau
kebisingan. Adapun tanda-tanda mengerasnya hati yaitu yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Lalu, kenapa sih bisa sampai mengerasnya hati tersebut? Ada beberapa alasan mengapa terjadinya keras hati, yaitu kemusyrikan, kekufuran, dan kemunaikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Dan yang keenam, lalai dari ketaatan. Apabila kita telah menemukan gejala kerasnya hati dalam diri kita atau a'udzubillah, segeralah lakukan hal ini sebagai obat dari hati yang keras tersebut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua, banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. Yang kelima, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Yang keenam, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. Yang ketujuh, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Yang kedelapan, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Yang kesembilan, makan makanan yang halal. Yang kesepuluh, sholat malam. Yang ke-11, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, yang nomor 12, yaitu berteman dengan orang-orang yang saleh. Keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang mengedepankan perilaku keras kepala adalah karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada Allah yang berbeda pemikiran dengannya. Kedua, karena ada keinginan tujuan tertentu seperti hadiah atau reward jika dia patuh pada aturan. Yang ketiga, ada juga yang keras kepala kepada pihak tertentu, kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Ciri-ciri orang keras kepala adalah yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikap melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu 1. Mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pendapat. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Demikian pembacaan literasi dari saya kelas 12 PAI tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.